kita masuk ke materi pertama, yaitu struktur directory pada Linux. Bisa dilihat di gambar. Struktur directory pada Linux ini ada seperti ini, dimana garis miring itu atau bisa dibilang slash ini adalah root, yaitu hak tertinggi pada server virtual machine kita. Ya, di sini ada banyak directory. Ya, di sini kita hanya mempelajari dua directory, yaitu home dan USR. Nah, di dalam home itu ada username ya. Di sini contohnya Janwil dan Sep. Jika kita masuk ke home directory, nanti akan muncul username. Contoh punya saya Valens, karena saya username cuma satu, jadinya cuma ada satu. Kita langsung masuk ke server kita ke activities, klik file, nanti kita langsung diarahkan ke sini. Kita langsung ke outer location saja. Sini ada slash yang benar ini root ya. Kita klik saja. Di sini banyak directory ya. Root dev, entertainment dan lain-lain. Kita itu akan saja. Nah, sini ada username yaitu Valens. Jika kita belajar lagi, di sini ada lagi. Tapi karena punya saya cuma satu, ya cuma Valens. Kita juga bisa lihat apa namanya, seperti hidupnya directory. Kita klik titik 3 properties. Sini parent folder. Jadi parent foldernya garis miring atau root, dimana home ini terletak di root atau folder root. Kita masuk ke file, kita titik 3, kita ke login terminal, salah properties. Jadi di sini ada parent folder, yaitu parent folder kita di home. Ya mungkin untuk materi pertama seperti itu saja. Lanjut ke kita masuk ke materi kedua, yaitu navigating path. Navigating path ini adalah perintah-perintah yang bisa digunakan jika kita apa sih namanya, kurang lebih mengotak-atik file ya. Sini ada cd atau change directory, ini untuk mengubah directory. pwd untuk mengasah kita sekarang kita ada di mana, ls untuk apa saja yang ada directory. Misalnya cd kita masih ada di home ya username, kita bisa masuk ke documents atau download di pwd. Misal kita jam 8 pagi buka Linux kita, dan tiba-tiba kita ada urusan mendadak nih, kita tinggal. Nah, terus kita balik lagi sekitar jam 10, lupa kalau kita ada di directory mana, itu bisa pakai perintah pwd. Dan juga ada ls. Ls ini biasanya untuk melihat apa saja isi yang ada di dalam directory tersebut. Kita langsung saja ke praktiknya ya. Sini ada cd, misal
jadi kita mau ke directory desktop. Oh salah, maaf, jadi desktop. Nah, kita sudah masuk di desktop ini. Kita juga bisa cek kita berada di mana dengan cara pwd. Nah, kita lagi berada di home username Valen di directory desktop. Juga bisa lihat isi desktop itu apa saja. Kita klik ls. Di desktop terdapat wkwk.txt. Kita juga bisa melakukan cd titik 2, bukan titik 2 yang itu ya, tapi titik 2 kali. Enter. Kita coba di directory dokumen pwd. Bisa dilihat kita ada di dokumen ls. Di dokumen terdapat awwork.txt ya. Mungkin untuk materi kedua hanya itu ya. Kita lanjut ke materi ketiga. Kita masuk ke materi ketiga, absolute and relative path. Absolute path yaitu perintah yang memasukkan nama directory dan mengawalinya dengan slash, dan relatif tidak diawali dengan slash. Buat yang bingung gimana, misalnya saya di directory home, saya mau ke directory bin, ya kita bisa melakukan perpindahan tersebut tanpa harus ke USR dulu. Kita bisa langsung ke binnya langsung, namun kita harus menggunakan slash atau root ya, kurang lebih seperti itu. Atau kita juga bisa tanpa menggunakan slash, namun kita harus masuk ke directory USR dulu baru ke bin. Kalau bingung gimana, kita praktek saja. Kita masuk ke root dulu ya, bin password, masukkan password root yang pernah kita buat. Nah, sekarang saya masih berada di root. Saya mau ingin ke sebentar. Ya, misal saya masih berada di ya ini saya masih di home-nya, ini root saya. Nah, saya mau pindah ke directory apache 2. Nah, apache 2 itu ada di directory etc. Kita bisa melakukan dengan directory tanpa harus melatih etc terlebih dahulu, namun kita perlu menggunakan slash, misalnya seperti ini. Kita cd slash kita masukkan directory utamanya tadi etc slash apache 2, maaf, apache 2. Nah, kita sudah berada di apache 2. Ini kita juga bisa melakukan hal tersebut tanpa harus
menggunakan slash, namun kita harus melewati edit terlebih dahulu. Kita kembali ke home dulu, slash. Kita cd etc ya, maaf, cd slash etc. Kita sudah masuk ke etc, terus kita masuk lagi ke cd apa cd ya, maaf, cd apa c ya. Kita ke materi selanjutnya, ya ini spesial karakter. Di sini saya akan menjelaskan spesial karakter, yaitu garis lengkung ya, yang di keyboard itu berada di angka 1 dan dolar. Seperti di video sebelumnya di beberapa gitu, saya menjelaskan kalau garis lengkung ini adalah tanda dimana kita sedang berada di home directory username. Kita pwd kalian kita masuk dulu 9. Nah, di sini kita berada di home directory juga, tapi kenapa tidak ada lampunya? Nah, saya tekankan sekali lagi ya, home directory username atau slash home slash username itu berbeda dengan home-nya root. Kalau mau masuk ke home directory-nya root, kita slash cd slash root. Nah, ini sudah ada. Sini juga ada tanda dolar. Tanda dolar itu menandakan kita hanya memiliki akses sebagai username atau pengguna biasa. Sedangkan ini ada tanda pagar di mana kita memiliki hak akses atau hak akses tertinggi dalam VMware. Bisa lihat directory yang ada username, ada directory home username kita, ada 6 dokumen, ada beberapa dokumen, 7 desktop dokumen, download musik, editor public template dan videos directory. Masuk ke root, masukin passwordnya. Di sini ada beberapa directory ya. Saya akan coba masuk ke directory etc. Nah, tadi ada juga bisa melihat directory apa saja yang ada di sini. Ada banyak ya. Saya akan coba masuk ke Apache 2. Apa C2 ya, sudah masuk. Kita juga bisa mengecek parent folder directory ya, Apache 2. Kita pilih 2 saja. Nah, mungkin segitu saja untuk materi ini ya. Kita lanjut, kita akan membuat file dengan perintah touch. Jangan cukup mudah. Kita les dulu, sini kan belum ada, kita buat dulu. Misal saya mau hapuskan perintah touch, nama file yang kita inginkan UI.
ada uia.txt sudah ada. Kita coba lihat juga di files. Ini sudah ada uia. Temukan saja biar kita hapus saja, move to trash. LS, maaf, masih ada, sudah tidak ada ya. Jadi saat kita ingin membuat files di dalam directory secara mudah, storage, kita masukkan direktorinya, misal saya ke desktop slash, sekarang beritanya misal saya 99.txt, enter, kita coba ls desktop. Ini sudah ada 99.txt dan juga txt. Kita coba lihat desktop, ini sudah ada. Nah, kita hapus saja ya, dirasa kita butuh. Sudah. Mungkin untuk materi ini kita hanya membuat file dengan cara touch saja ya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ls advance. Seperti yang kita tahu, ls itu perintah untuk mengetahui sebuah direktori apa saja. Nah, di sini ls tidak hanya itu saja. Contohnya di sini ada ls min a. Nah, sini kita banyak ya. ls min a ini berfungsi untuk mengetahui semua direktori, baik yang tersembunyi maupun tidak. Di sini ada ls. Ini hanya direktori yang terlihat saja atau yang tidak tersembunyi. Di sini ls min a semuanya ada. Untuk membedakan mana yang direktori biasa, mana itu tersembunyi, itu kalau direktori tersembunyi itu depannya ada titiknya, ini flash history, itu depannya ada titiknya. Juga ada ls min l ya. Sini ada drwxr, ini tidak perlu diragukan. Diragukannya adalah Januari, setelah tanggal ini, dimana ini tanggal kita mengakses atau tanggal dibuat. Sini musik Victor Public Templates and Videos, ini saya tidak apa-apakan. Saya buat ini pada tanggal 12 Desember jam 7.45 menit. Nah, di sini terakhir saya mengakses dokumen-dokumen ini. Dan terakhir ada ls min la. Ini juga sama, cuman ini juga fungsinya sama seperti ls min l, cuman ini juga yang ini juga memberitahu semuanya, baik yang tersembunyi maupun tidak. Mungkin untuk materi kali hanya segitu ya. Lanjut ke materi selanjutnya. Kita sampai ke materi selanjutnya, yaitu membuat direktori dengan mkdir. Sini ada beberapa direktori ya. Saat kita ingin membuat direktori baru, caranya cukup klik mkdir. Kita namanya misal saya sini sudah ada aww. Kita bisa masuk ke awwct aww. Nah, itu sudah masuk. Kita close saja. Nah, jika misal teman-teman mau bikin direktori di dalam direktori yang di dalam direktori, caranya cukup mudah. Yang pertama bisa mk dir, pakai dir 1 saja biar mudah. Dir 1
kita slash enter, kita klik panah atas saja biar cepat. Kita klik dir 2 slash, kita enter lagi, klik panah atas dir 3 slash lagi, enter. Sudah, kita cek dulu. Sudah jadi satu, kita cek juga. Masukkan cd dir 1, coba masuk lagi ke TLS, maka sudah ada. Nah, sudah dir 2, kita masuk dir 2 cd dir 2. Kita sudah di dir 2, TLS lagi. Nah, ini ada dir 3 cd dir 3. Nah, kita sudah di dir 3. Kita coba lagi, masnya sudah tidak ada apa-apa ya. Jadi kita keluar saja. Sebentar. Slash. Sudah. Saya kembali ke kita clear saja. Mungkin untuk pembuatan directory seperti itu saja. Oh iya, jika teman-teman bingung mana yang sebentar. Jika teman-teman bingung mana yang directory mana bukan, kita ketik ls min l saja. Nah, sini ada beberapa file dan directory ya. Untuk membedakan cukup mudah. Kalau directory itu di depannya itu pasti huruf D. D ini menandakan directory. Jika bukan directory, maka depannya itu bukan D, selain D, bisa kosong, bisa strip ya, lebih seperti itu. Ya mungkin untuk pembahasan ini cukup di sini saja kita aja. Oke, kita masuk ke perintah cp ya. Cp itu perintah untuk mengkopas atau copy paste ya, kurang lebihnya. Kalau di GUI atau desktop itu jangan mudah, kita blok saja, klik kanan, kita klik copy, kita tinggal klik kanan, kita paste ya, langsung ada. Ini kita remove saja. Ini juga kalau di CLE atau terminal itu beda lagi ya, kita perintahnya, kita cp desktop. Karena banyak ada di desktop, kita pakainya desktop slash lalu 1.txt kita spasi ke slash home slash maaf tadi salah, ternyata bukan desktop ya, dokumen. Nah, ini sudah ada hal satu. Kita juga bisa memindah dua dokumen. Kita harus yang ini, kita bisa membacanya dua sekaligus. cp slash lalu 1.txt
halo 2.txt lalu slash home slash tidak bisa ya, dan juga bisa ini home file bisa kita ganti titik saja bisa. Kita tidak bisa memindahkan direktori ada di direktori ya. cp dir 1 slash dir 2 pindah ke sini saja. Terus cp min r, saya lupa kalau direktur itu dikasih min r ya, saya lupa tadi. dir 1 slash Allah Akbar, saya lupa terus ini, kita baru lupa. Nah ini sudah jadi itu ya, mungkin segitu saja untuk materinya. Kita masuk ke perintah mv. Perintah mv ini bisa digunakan untuk mengganti file atau directory, dan juga bisa digunakan untuk memindah file. Kita coba untuk mengganti nama dulu. Caranya kita masukkan mv, kita ketika nama yang ingin diubah apa, nama file yang ingin diubah halo1.txt, misalnya halo1, saya akan ubah menjadi new.txt, enter. Nah ini sudah jadi new txt ya, sinkron. Ini juga bisa memindahkan file. Sini misal di dokumen terdapat halo2.txt, kita akan coba pindahkan ke home. Caranya mv file yang ingin dipindah halo2.txt, misal kita ingin pindahkan ke home username. Oke, nah, slash sebentar, kita menggunakan beri documents atau tempat file yang ingin dipindah pada halo2.txt. Misal tujuan kita ke home file, atau juga kita ganti pakai titik juga bisa, enter. Nah ini sudah tidak ada, kita coba cek halo2 sudah di sini ya. Ya mungkin itu saja untuk perintah mv. Kita lanjut ke pembahasan. Ya kita masuk ke segmen terakhir atau materi terakhir, yaitu perintah rm. Perintah rm ini digunakan untuk menghapus file. Jika pemirsa atau teman-teman ingin menghapus direktori, bisa memakai perintah rmdir. Kita langsung coba rm, saya ingin menghapus 2.txt. Dilihat di kiri sudah hilang. Kita coba akan menghapus direktori rmdir 1, sana rmdir dir 1. Nah kenapa tidak bisa, karena di dir 1 masih ada isinya, yaitu dir 2, dan dir 2 tidak ada dir 3. Kalau begini bagaimana caranya? Misalnya udah rmdir pakai
dir 3 sudah tidak ada, Pak panahnya biar cepat. Sebentar lagi dir 2 sudah tidak ada, sebentar lagi dir 1 sudah tidak ada.